Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Aisyah. Saya di SMA 2 Jember ini sebagai guru BK. Tugas saya sehubungan dengan profesi saya yaitu guru BK, tugas saya adalah membantu peserta didik khususnya di SMA 2 Jember ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi peserta didik dalam atau selama proses pendidikannya. Dalam membantu penyelesaian masalah itu tentunya ada yang namanya bimbingan, juga ada yang namanya konseling. Jadi tidak semua anak itu dikonseling, tapi juga ada juga yang hanya membutuhkan bimbingan saja. Nah, kalau bimbingan itu bisa dilakukan melalui online, bisa di mana saja pun bisa. Tapi kalau konseling ini biasanya harus tatap muka. Jadi selama proses pendidikan di dalam penyelesaian masalah ini guru BK juga bisa kolaborasi dengan semua artinya semua waka ya, atau semua lini, misalnya dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dengan tata usaha. Jadi semua guru BK ini bisa berkolaborasi. Contoh, kalau dengan kesiswaan kita istilahnya bisa partner ya kalau dengan kesiswaan. Jadi misalnya ada permasalahan anak yang tidak bisa diselesaikan di BK, maka kita berkolaborasi dengan kesiswaan. Demikian juga dengan kurikulum. Dan kurikulum itu ada hubungannya dengan nilai yang akan dihasilkan atau hasil prestasi kamu. Kalau di tata usaha ini menyangkut data, data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan kamu selama di SMA. Nah, kemudian kapan sih guru BK tuh mulai membantu ya? Jadi mulai kamu jadi murid atau jadi peserta didik di SMA 2 Jember ini, kamu sudah bisa mau minta bantuan kepada guru BK untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Misalnya masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial, dan masalah karir. Nah, dari masing-masing ini mana yang terdapat permasalahan pada kamu? Kami guru BK siap untuk melayani kamu selama kamu menempuh proses pendidikan di SMA 2 Jember ini. Jadi begini, saya sebagai guru BK ingin bersahabat dengan kalian karena prinsip kami adalah membantu menyelesaikan permasalahan kamu selama kamu menempuh proses pendidikan di SMA 2 Jember ini. Kami siap sebatas kemampuan kami. Kalau misalnya itu di luar batas kemampuan guru BK, maka ada hal lain yang harus dirujuk untuk penyelesaian masalah. Contoh medis atau psikolog atau yang lainnya, atau lembaga-lembaga yang lainnya, termasuk dalam pencapaian karir kamu nantinya. Ini biasanya guru BK juga akan berkolaborasi berhubungan dengan perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta. Jadi kami sekali lagi jangan segan-segan untuk meminta bantuan penyelesaian masalah dengan guru BK. Kami siap, kami peduli siswa. Kami siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan kalian. Jadi begini, arti dari peminatan itu sendiri yaitu adalah keputusan yang diambil oleh peserta didik untuk memilih kelompok belajar atau kelompok belajar sesuai dengan
minat dan kemampuan. Nah, untuk di SMA 2 Jember ini tersedia 2 penjurusan, yaitu penjurusan atau peminatan IPA dan peminatan IPS. Sesuai hal ini dikarenakan sesuai dengan kebutuhan kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi selain ada nilai rapot, ada nilai UAS, nah kemudian ditambahkan tes psikologi. Itu pertimbangan di dalam kalian memilih penjurusan. Silakan kalau ada prestasi selain yang dirapot, Anda bisa lampirkan untuk pemilihan peminatan di SMA ini. Di antaranya kalau peminatan MIPA, otomatis nilai MIPA kalian matematika misalnya selama di SMP itu harus bagus, matematika, fisika, mungkin ada tambahannya bahasa Inggris, mungkin itu ditambah nilai UAS kamu, yaitu ujian akhir sekolahmu. Itu nanti itu akan kita data sesuai dengan minat kamu. Demikian juga IPS. Kalau nilaimu lebih tinggi dari IPS atau pelajaran-pelajaran yang sosial, contohnya pelajaran IPS, bahasa Inggris, mungkin juga bisa kamu bisa memilih jurusan di IPS. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian meskipun kalian tinggi nilainya tapi kamu ingin IPS, monggo boleh. Jadi dasar dari pemilihan jurusan atau peminatan adalah minat dulu. Minat kalian mau kemana, itu sesuai dengan kebutuhan kalian untuk di perguruan tinggi. Misalnya kalau kamu di perguruan tinggi mau memilih teknik kedokteran, maka kamu harus memilih peminatan MIPA. Kalau kamu mau ke ekonomi, maka kamu harus memilih peminatan IPS. Nah, jangan salah pilih. Sekali kamu salah memilih, maka kamu akan menyesal nantinya. Jadi kalau memang kamu mau ke ekonomi, silakan IPS. Kalau mau ingin ke kedokteran, silakan kamu memilih program MIPA. Tuh. Jadi nanti akan ada angket yang kamu isi, sehingga ini untuk memudahkan pendataan guru BK dalam memilih atau pendataan sekolah dalam pemilihan peminatan kalian. Saya jelaskan lagi untuk siswa yang memilih peminatan MIPA, tapi dia juga ingin mempelajari ekonomi, mempelajari geografi. Nah, ini jangan khawatir karena di sana juga ada pelajaran lintas minat, di mana untuk anak-anak atau siswa yang memilih peminatan MIPA nanti bisa menempuh program lintas minat, yaitu pelajaran ekonomi atau geografi. Sedangkan untuk yang menempuh atau memilih peminatan IPS, ini ada lintas minatnya yaitu pelajaran biologi. Mungkin dari kalian yang memilih IPS, kok kepingin pelajaran MIPA, silakan ada pelajaran biologi. Jadi kalian bisa memilih apakah mau memilih ekonomi untuk yang MIPA, memilih ekonomi atau geografi. Tapi kalau yang IPS hanya satu, yaitu biologi saja. Kan saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.